find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Tentunya kita bersyukur kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan kedua kalinya, angkatan kedua, sebagai salah satu wujud kita untuk melakukan pembinaan, untuk mengeksplor kemampuan yang ada di wilayah, berbasiskan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui DBHCHT. Teman-teman sekalian, ini kita mengetahui benar sebagai sebuah sesuatu yang potensial. Jadi saya titipkan benar, ada 3 hal yang saya titipkan. Bahwa teman-teman akan dilatih terkait 3 hal. Pertama, yang berhubungan dengan praproduksi. Yang kedua, pada saat produksi. Dan yang ketiga, pasca produksi. Tadi Pak Kadi sampaikan 1,5 bulan ini waktu yang disiapkan kepada teman-teman sekalian, didampingi oleh para narasumber kita, para produksi, saat produksi dan pasca produksi. Akan diajarkan apa saja? Ini, mulai dari bedah naskah, syuting, dan editing, serta terakhirnya akan dilaksanakan lomba karya. Ya. Kita berharap dengan apa yang diberikan ini, ilmu-ilmu yang diberikan kepada teman-teman, intinya semakin memotivasi teman-teman untuk menjadi sutradara-sutradara muda, menjadi editor-editor muda, menjadi penulis-penulis naskah muda. Silakan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Ingat, mari sama-sama kita buat bangga dan bahagia warga masyarakat dengan keilmuan, dengan pengetahuan, dengan apa yang kita miliki. Ketika kita bersemangat, insya Allah dunia akan ada di tangan. Tapi jangan lupa
akhirat juga harus juga kita genggam. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan pelatihan sinematografi angkatan kedua saya nyatakan dibuka. Bila taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan skenario ada 3 hal. 1, storytelling. 2, kita mau bertutur by character driven atau plot driven. Nah, sebetulnya untuk memudahkan cerita visual yang kemudian bisa dinikmati mungkin dengan plot driven. Artinya plot driven itu bertutur secara plotting. Lebih realnya mungkin bercerita secara linear. Itu memang cara bertutur yang konvensional yang sampai saat ini masih diikuti oleh penonton. Kalau menurut saya, jadi memang kita harus mengikuti dalil-dalil sinematografi secara baik. Ini pelatihan kedua ini benar-benar berbeda dengan pelatihan yang pertama. Selalu ada bedanya. Barusan saya sudah bisa menyelesaikan bedah naskah dengan jumlah peserta 30 orang hari ini. Bedah naskah tuh memang selalu ribut dulu di meja walaupun kecil. Karena apa? Karena memang ada sesuatu yang memang punya kemauannya masing-masing. Makanya ketika berbicara bedah naskah itu berbicara tim. Jadi satu sama lain harus saling sinkronisasi. Nah, di bedah naskah ini memang selalu banyak sekali dari teman-teman masukan. Scene by scene kita bedah. Dalam satu scene ini terdiri dari beberapa shot. Di dalam satu scene aja terdiri dari beberapa shot. Shotnya pun kita tentukan di sana. Lu mau pakai apa di scene ini? Udah pakai drone aja, udah pakai gimbal aja, udah pakai. Nah, ini saya senang sama mereka. Dan akhirnya ketemu dengan scene itu kita harus mempergunakan A misalnya peralatannya. Kita tentukan dengan peralatan A. Nah, di scene itu angle-nya mau di mana? Di atas pohon kah, di bawah ini segala macam. Nah, ini kita benar-benar membedah bukan hanya skenario aja tapi sudah masuk ke ranah-ranahnya shot. Karena memang hampir 5, 6, 7 hampir mendekati. Jadi kita mempersiapkan dari sekarang. Dari persiapan bedah naskah itu tidak hanya shot aja, tapi harus membedah orang-orangnya juga. Di pemainnya nih, si A bisa nggak syuting pada tanggal sekian, si B bisa nggak syuting tanggal sekian. Karena pemainnya kita tuh anak-anak kecil. Saya suka dengan anak-anak kecil, biar cepat gitu. Anak kecil mah tidak rewel, jadwalnya gimana kata ibunya. Bentuk kegiatan pelatihan ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali bagi kalangan para generasi muda yang khusus memang berpotensi di bidang berkesenian, khususnya seni visual. Dan ini adalah merupakan gelombang kedua yang diadakan oleh Dispora Budpar, dan mudah-mudahan ini akan tetap selalu berkesinambungan untuk dilakukan karena banyak sekali poin peningkatan secara kualitas yang bisa didapatkan dari pelatihan ini. Di dalam pelatihan ini ada beberapa metode kegiatan yang dilakukan. Antara lain salah satunya itu adalah ada kegiatan bedah naskah. Nah, bisa seperti lihat di belakang ini ya. Ini adalah teman-teman yang mengikuti pelatihan ini yang kebetulan di dalam pelatihan sekarang ini adalah metode tentang bagaimana pembedahan atau penggalian sebuah cerita di dalam konsep yang akan divisualkan. Nah, dari hasil bedah naskah yang dilakukan beserta teman-teman ini tentunya luar biasa sekali, membawa dampak manfaat yang sangat bagus. Karena
ada beberapa poin yang bisa didapatkan oleh peserta pelatihan. Nah, salah satu yang paling terutamanya itu adalah pertama, secara tidak langsung mereka bisa akan menjadi paham bagaimana menganalisa atau bagaimana mereka bisa menggali kepentingan atau kebutuhan sebuah konsep cerita. Nah, jadi mungkin kalau sebelum-sebelumnya cuma hanya sekedar dianggap angin lalu tentang sebuah naskah segala macem gitu kan, hanya yaudah terima naskah, syuting segala macem, tapi di dalam bentuk pelatihan ini mereka akan mengikuti pakem-pakem bagaimana layaknya membedah sebuah skenario, sehingga ini nanti akan bisa memudahkan mereka di dalam pelaksanaannya. Jadi untuk tahun sekarang sepertinya antusiasmenya lebih tinggi lagi karena sudah melihat secara langsung di angkatan pertama itu bagaimana sistematika pelatihannya sampai hingga mereka bisa mendapatkan hadiah dari usaha yang mereka telah keluarkan. Dan saya rasa untuk peserta yang saya dapatkan kali ini antusiasmenya sangat baik, di mana ternyata mereka itu sudah pernah beberapa kali membuat karya film. Dan di sini saya berperan untuk pendampingan di proses produksi dan pasca produksi. Jadi saya bertemu langsung dengan mereka terlebih dahulu untuk menyatukan visi dan misi atau konsep yang nanti akan kita garap di proses produksi, mungkin ya di tanggal 7, 8, 9 September mendatang. Umumnya ketika bedah naskah, mereka itu kebanyakan mereka belum begitu paham bagaimana berbicara, mengemukakan ide-ide mereka itu secara simpel tapi menginspirasi tanpa terlalu banyak plot-plot yang terpararubu gitu ya. Secara teknis mereka sudah siap kapanpun mereka dijadwalkan, dan mereka sudah menjadwalkan sebenarnya kapan harus syuting dan kapan harus dari mulai praproduksi, produksi, dan editing gitu. Mungkin mereka sudah menyiapkan segalanya. Semoga pelatihan angkatan kedua ini lebih bisa menginspirasi dan menyemangati kaum muda di kota Sukabumi, khususnya umumnya di seluruh Indonesia dan dunia lah kalau bisa. Ini adalah program yang luar biasa, program yang memfasilitasi banyak pemuda-pemudi di kota Sukabumi untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai calon para filmmaker di Indonesia. Dan ini harus terus ditinjau ya, harus berkelanjutan supaya berimpact atau berdampak terhadap masyarakat umum. Naskah yang mereka create tapi masih sifatnya draft begitu ya, sehingga mereka harus dapat pemahaman-pemahaman yang lebih, terutama bagaimana pengembangan naskah, karena naskah skenario berbeda mungkin dengan cerita novel atau yang lainnya. Nah, mereka tuh masih berkutik di sana seperti novel begitu ya dan lain sebagainya, atau sastra, bahasa-bahasa yang masih sastrawan begitu. Banyak teknis dalam penulisan yang kemudian ini harus lebih jadi konsentrasi, tapi overall dari keseluruhan ide-idenya gila. Nah, untuk yang kedua ini jujur aja saya lebih semangat karena saya sudah banyak belajar dari yang pertama. Terus goal yang saya incar juga lebih banyak di pelatihan kedua ini. Selain untuk mendidik mereka juga untuk lebih terlibat secara utuh lagi, lebih memaksakan diri saya untuk lebih terlibat lagi terhadap karya yang tim saya akan buat. Semoga pelatihan ini akan terus berkembang tiap tahunnya, selalu ada. Saya berharap setahun bisa 4 kali pelatihan ini. Soalnya potensi yang disuguhkan kota Sukabumi itu sangat luas gitu. Secara potensi kita bisa banget untuk menjadi kota film seperti yang kita cita-citakan semuanya. Rencana syuting kita ini tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. 5, 6, 7 di hari kerja. Lokasinya seperti biasa, saya selalu ada di paling ujung. Ada di tempat sampah, mungkin juga di jalanan, di kota segala macam. Itu insya Allah berjalan lancar, semoga aja. Karena tadi sudah dibenah dari naskah itu, jadi sudah punya kesimpulan walaupun baru
85% untuk menuju ke hari H. Tapi paling tidak kita sudah membawa dari sini untuk menuju ke arah 567 atau produksi film nantinya. Metode pelatihan pembedahan naskah ini tentu ada tahapan yang terakhir yang bisa kita istilahkan untuk merealisasikan dari apa yang sudah dilakukan di pembedahan ini, yaitu adalah kegiatan syuting. Nah, mereka ini akan menjalani sebuah proses kegiatan syuting selama 3 hari yang tentunya ini dilakukan dengan segala kesiapan dan persiapan yang cukup mepet. Lokasi sih kemungkinan tetap di kota Sukabumi ya, di sebuah tempat yang disesuaikan dengan kebutuhan cerita, dan tentunya mungkin lokasinya juga akan variatif ya. Tapi intinya semoga lokasinya jauh, karena semakin jauh semakin ada tantangan mereka. Karena kalau dikasih lokasi deket-deket biasanya suka pada ogok. Jadi carilah lokasi sejauh mungkin. Kalau nggak salah ya di tanggal 7, 8, 9 September, dan kemungkinan lokasinya nggak akan jauh-jauh juga. Pokoknya nanti kita adanya 3 lokasi yang berbeda, yaitu di rumah, kemudian ada di sekolah, mereka sekolah Semati, di SMA 3, jadi kemungkinan bakal syuting di sana juga. Terus ada yang di sekitaran kota Sukabumi untuk memperlihatkan lingkungan ataupun ikon-ikon di kota Sukabumi. Setelah bedah naskah, nanti tim akan diberikan schedule kurang lebih 3 hari begitu ya, untuk menyiapkan mulai dari pra sampai produksi 3 hari. Dan ini juga ada di beberapa titik di kota Sukabumi yang mereka juga banyak mengeksplor tempat-tempat begitu. Terus juga mereka memberikan ruang-ruang yang mana mengeksplor beberapa tempat seperti di Pegadaian, di Secapa atau di Lapang Merdeka begitu. Dan kesempatannya hanya 3 hari, luar biasa, dari naskah sampai produksi dan akhirnya nanti editing selama kurang lebih 2 hari. Ini cukup menurut saya untuk kemudian pemahaman pembelajaran untuk langkah awal menjadi calon seorang filmmaker atau sinematografer. Untuk mempersiapkan selama 5 hari ini, persiapan praproduksinya itu dilengkapi seperti membuat shortlist, survei lokasi, casting pemain, reading segala macam, mempersiapkan properti. Jadi ketika di tanggal 6, 7 dan 9 itu saya berharap mereka udah siap dari segala persiapan yang ada. Karena mau tidak mau ketika syuting selalu ada faktor X yang mengacaukan itu gitu. Nah, saya juga meminta mereka untuk membuat berbagai macam backup plan ketika plan-plan mereka itu tidak terrealisasi. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk persiapan kita diusahakan di sematang-matang mungkin baru kita syuting, daripada kita syuting sambil mikir, sambil nyari solusi. Mending nyari solusinya dari awal aja. Kalau kita sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Abdul Azam. Di sini aku sebagai sutradara dan dari tim produksi Garis. Garis itu adalah UKM literasi, jadi gerakan literasi Samsul Ulum. Acara bedah naskah kali ini yang diajarkan oleh Kabisa Fest dan juga Dispora Par tentu saja membuat kita sebagai sineas berkembang ya. Pertama, dihadirkannya para narasumber yang sangat berwibawa dan juga berpengalaman tentunya di bidang film ini. Dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin belum kita dapatkan di luar sana, tapi di sini kita dapat. Dan juga untuk tadi bedah naskah sendiri, alhamdulillah kita udah curi start duluan ya. Jadi kita sudah mulai dari tanggal 24. Dari tanggal 24 baru sekarang itu tinggal hanya mempersiapkan sesuatu yang kurangnya saja. Kita membuat sebuah skenario dengan drama komedi, tapi drama humor gitu. Tapi dipikir-pikir kembali dengan SDM yang ada dan juga potensi alat yang ada, kenapa kita tidak memaksimalkan gitu. Jadi akhirnya kita maksimalkan ceritanya, kita maksimalkan alat yang ada gitu. Jadi nggak terbuang sia-sia. Dan akhirnya kita berubah di tanggal 27, naskah kita rubah. Dan akhirnya berubah ke drama romance antara kakak dan adik. Pemerannya adalah Kosim.
Kosim itu artinya yang memberi. Nah, jadi dalam ini kita memberikan si Kosim ini adalah seseorang yang memberi. Pertama memberikan kekuatan, memberikan harapan, dan yang terakhir itu memberikan suka dan cita kepada para penonton. Itu yang terpenting. Untuk rencana syuting tersendiri kita mau mulai nanti di tanggal 5. Awal syuting kita akan mengambil tempat sangat indah, sangat cantik di TPA Cikundo, di mana tempat itu sangat menginspirasi karena banyak sekali tumpukan-tumpukan karya seni yang ada di sana ya. Tapi intinya adalah kita mengambil tempat pertama ngambil itu supaya memang karena ceritanya benar-benar di bawah, ceritanya adalah garis di bawah kemiskinan mungkin ya. Maka kita mengambil terjun pertama adalah ke tempat lokasi yang seperti itu supaya kru juga merasakan, pemain merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang mohon maaf di bawah kemiskinan gitu sih. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlaila Rizky dari tim Lemka Media. Di sini saya sebagai penulis naskah. Baik, tadi kan sudah diskusi tentang bedah naskah. Diskusi ini sangat berarti bagi kami pastinya karena kami di sini sendiri juga masih belajar, masih pemula. Jadi bedah naskah ini membuat pikiran kami terbuka gitu. Dari yang sebelumnya awam mungkin ada yang kurang menjadi lebih maksimal lagi. Tim Lemka Media dibimbing oleh Kang Bara Bantalaseta. Alhamdulillah dapat pembimbing beliau yang dimana beliau itu sangat detail. Beliau sudah dari awal sudah menyebutkan gimana maunya gitu. Tim Lemka Media dibimbing untuk lebih jelas maunya mau kemana gitu. Jadi nggak bertele-tele gitu. Tim Lemka Media kali ini mengambil cerita tentang sebenarnya permasalahan yang masih banyak di Indonesia, tapi mungkin pasif gitu di masyarakat tidak begitu terlihat, yaitu tentang human trafficking, tentang jual beli perdagangan manusia. Jadi tentang bagaimana manipulasi atau cara orang sindikat perdagangan manusia ini mengambil target dari sebuah tempat. Persiapan syuting sejauh ini lumayan tersiap, walaupun lumayan sudah sedikit jelas lah rencananya. Apalagi kebetulan kami lumayan mepet waktunya, jadi persiapan yang dilakukan sebenarnya tidak banyak. Tapi kami usahakan bisa melakukan syuting ini dengan semaksimal mungkin. Terkait lokasi ini berkenaan juga dengan talent karena kami berasal dari backgroundnya dari pesantren. Kebetulan talentnya juga beberapa alumni dari pesantren. Jadi menyesuaikan untuk lokasinya ada di sekitar pesantren juga. Di sekitarnya kebetulan ada persawahan juga, kita ambil footage dari sana sih. Oke, halo teman-teman, nama aku Gradian Abdul Malik. Saya sebagai sutradara dari tim Smopik Production. Tadi kita habis bedah naskah yang sebenarnya sangat menarik sih. Kita ketemu sama pembimbing kayak Kang Tatang, tadi Kang Zabar juga udah datang bentar dan dia ada keperluan untuk pergi lagi. Jadi sangat menarik skenarionya. Yang sebenarnya kita tuh datang ke sini kayak kita tuh kayak minder gitu kan, kita SMA sendiri nih ya, anak SMA yang masih muda gitu, tapi ketemu sama Kang Tatang, Kang Jabar, mereka ngasih insight dan juga ide-ide ke kita yang benar-benar amazing banget sih. Kita juga membuat cerita yang sangat deep, membuat cerita yang sebetulnya kita nggak itu kok nggak kepikiran dari kemarin gitu. Kita akhirnya ketemu sama ide-ide baru, teknik-teknik baru gitu deh pokoknya. Film yang insya Allah akan digarap sama kita adalah skenarionya tentang seorang wanita yang
dia tuh egois, merasa bahwa dia adalah the queen of the world gitu. Jadi ceritanya dia itu adalah seorang wanita egois dan merasa independen, merasa bisa hidup sendiri, tapi dia melupakan hal terpenting dalam hidupnya, yaitu keluarganya sendiri. Gitu. Yang saya harapkan dari produksi ini adalah bagaimana kami bisa mengeluarkan ide-ide dan karya kami dengan rasa cinta yang sangat-sangat mendalam, gitu. Agar kami bisa puas dan juga senang dengan hasil filmnya, bukan hasil juaranya. Jadi persiapan kami itu sebenarnya film ini simple sih, simple, ceritanya dapat, itu kalian bisa tungguin nanti ceritanya dapat. Jadi kita cuman pakai lokasi, gak bakal jauh-jauh, palingan kita pakai 4 atau 3 lokasi lah. Di Semanti, di perkotaannya Sukabumi, dan lain-lain, akan membuat sesuatu yang hebat insya Allah. Dan kami menginginkan produksian ini menjadi produksian yang membuat kami puas dengan karya kami sendiri. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Bilya Septiani Hanifa. Di sini aku sebagai scriptwriter dan produser. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Anugrah, biasa dipanggil Iki. Saya DOP. Kita berdua ini dari Multimedia STH Pasundan Sukabumi. Jadi pelatihan kali ini aku diajarin untuk bedah naskah, terutama aku sebagai scriptwriter, aku bedah naskah, terus memperbarui scene-scene-nya dan dapat materi baru juga, kebetulan dapat ilmu baru juga dari pembimbing yang udah disediain. Dan kegiatannya cukup amat sangat membantu sekali untuk aku sebagai pemula gitu. Gimana Iki? Emang banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, terutama di bagian kamera gitu, gimana angle-nya dan segala macam. Lalu pengambilannya juga sangat bagus sekali. Kita kebetulan pembimbingnya, kita kan diundi ya sebelumnya, kita bertiga dan pembimbingnya Pak Agus dan Pak Agus Pratama, dan enjoy sekali ya orangnya ternyata, dan banyak sekali masukan dan ilmunya yang amat sangat berharga sekali tentunya. Sebagai senior yang mengajarkan kita para pemula ini ya. Iya, betul banget. Film kita itu menceritakan tentang insecurity seorang wanita yang dimana perempuan itu tuh selalu merasa minder, gak pede. Tapi di sisi lain nanti deh kita akan bikin plot twist yang kayak pasti kalian penasaran banget buat nonton. Saksikan saja nanti ya guys. Perencanaannya emang sudah terperinci dan juga kita akan melakukannya semaksimal mungkin. Untuk lokasinya paling nanti kita akan menggunakan beberapa tempat, kayak di kafe, biar kita sekalian enjoy juga syutingnya gitu. Sama di area kampus juga. Untuk talentnya yang pasti kita kan ada PU ya, pemeran utamanya, terus ada ekstrasnya juga. Kita kebetulan pakai beberapa ekstras dari multimedia juga, dan untuk talent-talent lainnya udah proper. Perkenalkan, saya Reja Muhammad Ahyar. Saya dari tim Pasim Production. Di sini saya sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Rajal Dikarpaha dari Pasim Production. Di sini saya sebagai produser dan DOP. Ya, seru, banyak pengalaman juga, banyak hal-hal yang baru. Terus kami juga di sini baru belajar bikin naskah juga. Jadi ada beberapa yang harus direvisi juga. Film ini menceritakan tentang seorang anak remaja yang berusia 16 tahun. Dia itu ingin membelikan kado ulang tahun buat ibunya. Tapi uangnya tuh belum cukup. Jadi mereka tuh main game judi gitulah.
rencana syuting 3 hari, tanggal 6, 7, 8. Persiapan kami juga sudah lumayan. Tapi untuk talent ibu kita mesti mencari. Lokasi kita ada 3, di toko emas, di rumah, sama di sekolah. Karena kita sebenarnya udah mempelajari basic tentang kamera, audio, seperti penyutradaraan kayak gitu, editing. Terus juga kita juga didampingi oleh narasumber yang profesional juga. Perkenalkan, nama saya Sylvia Pinka Mahendra. Saya di sini sebagai produser. Untuk pengalaman syuting di pelatihan sinematografi ini, bagi saya dan teman-teman mungkin ini adalah suatu kegiatan yang pertama kali kami lakukan dan tentunya sangat luar biasa sekali, sangat bersyukur kita mengikuti pelatihan ini dengan memiliki ilmu bagaimana memproduksi film itu seperti apa, dan ternyata tidak semudah itu. Tapi kami semua, saya dan teman-teman, mengikuti pelatihan ini dengan baik, mengikuti segala arahan dari narasumber dengan baik juga. Untuk hal-hal menarik di film yang kami garap ini, mungkin sebagian besar anak-anak di dunia ini menghabiskan masa kecilnya dengan sekolah, belajar. Namun pemeran utama dari film yang kami garap, dia adalah seorang anak yang bekerja keras, yang dimana dia menghabiskan waktunya untuk bekerja, untuk menghidupi adiknya, yang berusaha untuk selalu membuat bahagia adiknya. Keunggulan film yang kami garap yaitu yang pertama, kita menyiapkan dan membuat naskah berulang kali sampai akhirnya kita mendapatkan final draft naskah yang menurut kami sempurna dan luar biasa. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan film yang kami garap dari Garis Production yang dimana judulnya Kosim. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di channel Kabisa PS Sukabumi. Saat ini di 2023 dan ini saya sudah masuk ke wilayah pelatihan kedua, gelombang kedua. Ternyata kalau lihat komen-komennya dan viewer-viewernya, ternyata bagusan film loh bro. Film tuh memang gila, penontonnya banyak banget. Saya lihat ngarebu di salah satu channel Kabisa PES. Saya lihat semuanya ternyata film yang paling unggul, film I Love You gitu. Komentarnya jalani terus, jangan pernah berhenti, dan semoga ini bukan hanya di 2023 aja, tapi agendanya ini agenda per 10 tahun, bukan agenda tahunan. Per 10 tahun, per 10 tahun, per 10 tahun. Karena akan mencetak sineas-sineas baru, pemain-pemain baru, DOP baru, dan tentunya para sineas muda. Nanti insya Allah saya semakin tua semakin banyak dipanggil terus gitu. Bukan semakin tua semakin tidak berkarya, semakin tua semakin tetap banyak berkarya juga. Potensinya teman-teman saat ini bagus. Saya suka dengan penulis skenarionya, cerewet, aww penulisnya cerewet banget. Detail, ngomongnya amis gitu. Itulah seorang Ica, saya senang banget. Kendala hari pertama biasanya tidak ada. Lihat hari kedua, kendala jarang ya, cuman miss aja. Biasa hari pertamanya di miss, rata-rata di sutradara dengan asisten sutradara biasanya rada selalu miss. Pemain yang pemainnya memang anak-anak kecil, sulit diarahkan, tapi lama-kelamaan sudah dapat, cek berdak nama chemistry-nya sudah dapat gitu. Nah, dulu ranang geus dapat antara pemain A, pemain B, memang pemain ini cari yang warna kulitnya yang sama, yang kurus, dan ternyata berjauhan Kak, yang satu dari negara sana, yang satu dari negara sini. Tapi memang kita menyatukan bagaimana dia menjadi keluarga yang asik di dalam sebuah film yang berjudul Kosim, Kotak Semir, gitulah kira-kira. Dan thank you juga buat Lucky Kamera yang selalu support dalam kegiatan apapun buat Kabisa
PES, news, atau apapun lah. Pokoknya is the best. I love you. Salam Sineas. Saya Abdurrahman selaku sutradara dari tim Lemka Media. Pengalaman selama syuting alhamdulillah cukup banyak ya. Yang dulu kita tidak pernah mengerti pengambilan gambar dalam adegan action, alhamdulillah sekarang diajarkan walaupun sedikit demi sedikit, itu sangat bermanfaat bagi kami ke depannya. Pada kesempatan kali ini tim Lemka Media akan menyajikan film yang bertemakan human trafficking. Nah, jadi nanti ada sosok Hani yang dia itu dari perkampungan orang desa yang notabene itu pendidikannya rendah lah, itu dan ekonominya juga rendah. Sedangkan di situ posisi ibunya itu sakit dan dia sangat membutuhkan uang lah. Jadi dia terpengaruh oleh seorang ustadz yang berkedok menjual wanita ke luar negeri. Cukup menarik ya. Di hari pertama saja kita yang tadinya kita targetkan dapat 3 scene, kita cuma dapat 2 scene dikarenakan ada satu talent yang mungkin karena dia pertama syuting jadi dia menangis gitu, dan di situ kita susah banget untuk kontrol emosi. Otomatis kita selesaikan aja syutingnya pada hari itu karena dengan situasi seperti itu otomatis nggak bakal bener lah ke yang lainnya. Makanya kita itu jadi pengalaman terbaik kami lah, bahwa dalam syuting itu memang semua elemen harus diperhatikan. Oke, kepada teman-teman, karena film saya ini membahas tentang human trafficking, maka kalian diwajibkan untuk menonton agar kalian bisa mengerti apa itu human trafficking dan kalian juga bisa mawas diri dan berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan human trafficking. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk tonton video kami di YouTube-nya Kabija Fest. Jangan lupa juga untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Ini adalah suasana syuting dari anak-anak yang sempat kemarin mengikuti pelatihan sinematografi, di mana kalau dilihat betapa besar semangat yang mereka jalankan, karena ini merupakan media dari praktek dari hasil kemarin ikut pendidikan bedah naskah. Dalam pelaksanaan praktek syuting pelatihan ini tentunya mereka ada beberapa kondisi yang dihadapi, terutama dalam hal teknis dan dalam hal bagaimana mereka mengakomodir sebuah ide kreatif menjadi proses karya visual. Bahwa ternyata untuk membuat sebuah karya visual itu tidak begitu mudah, tidak begitu gampang seperti membalikan telapak tangan. Tapi mereka pada akhirnya menjadi paham karena pembekalan secara singkat yang kemarin mereka dapatkan itu pada akhirnya bisa menjadikan motivasi dan bekal kepada mereka, sehingga mereka punya keberanian untuk melakukan pelaksanaan praktek syuting yang seperti bisa kita lihat di belakang ini ya. Mereka ini tentunya mereka ada muncul sebuah keberanian itu karena mungkin berkat ikut pelatihan sinematografi yang kemarin sudah kita lakukan secara bersama. Harapan besarnya adalah mungkin tidak hanya sampai stuck di sini saja mereka mendapatkan kesempatan, tetapi berharap ada kesempatan-kesempatan lain untuk supaya mereka tetap bisa memiliki ruang kreativitas sehingga mereka punya media yang sifatnya bisa mengapresiasikan bakat karya seni mereka, khususnya karya visual. Terima kasih kepada Kabisa Fest, terima kasih kepada Disporapar yang sudah mengadakan pelatihan sinematografi ini. Tetap semangat dan tetap selalu ada pelatihan sinematografi.
Perkenalkan, nama aku Resi Ursiono Andika dari Smoke Peak Production. Film ini mengangkat tema drama remaja, yang dimana karakter ini memiliki keluarga yang kurang akur, broken home lah ya bahasa ininya, yang ingin mencari pelarian dan solusi keluar. Namun di luar pun dia masih belum bisa untuk beradaptasi, belum bisa untuk mencari solusi yang ia temui, mencari rumah kedua dan kembali lagi bersama keluarganya. Nah, jangan lupa kalian cek film kita di YouTube Kabisa Fest Sukabumi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Halo Sobat Kabisa, perkenalkan nama saya Saiful Jabar yang kembali dipercaya sebagai salah satu narasumber dalam pelatihan videografi kali ini. Dan bisa dilihat sekarang kita ada di lokasi syuting yang berada di daerah Ciaul Pasir. Sekarang kita lokasinya itu ada di pinggir jalan, jadi audionya agak terganggu juga kalau misalkan banyak mobil yang lewat, jadi harus nyuri-nyuri waktu ketika mobilnya agak sepi. Paling gitu sih. Yang penting target kita itu adalah menyelesaikan filmnya ini sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, dan ya saya harap mereka bisa memaksimalkan waktu yang tersisa untuk membuat filmnya agar lebih lebih menonjol dari film lainnya, dan saya harap sih bisa menjadi juara juga. Jangan lupa tonton filmnya anak-anak dari Smoke Peak ini, semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk para penonton, baik itu hanya penonton biasa ataupun para sineas muda lainnya, agar bisa berkarya untuk Sukabumi. Perkenalkan, kami dari Multimedia STH Pasundan. Saya Hani Sriwahini sebagai talent. Saya Keren Nopia sebagai tim artistik dan wardrobe. Pengalaman di syuting kali ini sangat seru ya. Apalagi ini pengalaman pertama saya sebagai pemeran utama. Walaupun masih sering melakukan banyak kesalahan, tapi kru-krunya dibawa enjoy dan ya prosesnya sangat seru. Film ini menceritakan seorang perempuan yang merasa insecure terhadap dirinya, namun ada hal-hal yang membuat dirinya menjadi grow up, yaitu pencapaiannya. Jadi dia merasa percaya diri atas pencapaian yang dia dapat. Kendalanya karena kita baru pertama belajar alat-alatnya juga, jadi agak susah juga, tapi kita berusaha dan bisa. Terus tadi ada kendala di pengambilan soundnya, jadi suaranya agak hilang, nggak kedengar, tapi sekarang udah oke. Paling dari yang harus take beberapa kali, membangun emosinya yang sama itu yang susah sih. Jangan lupa tonton film kita di YouTube-nya Kabisa. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Permana. Hari ini syuting pertama untuk pelatihan kinerja sinematografi angkatan kedua dengan tim produksi dari STH ya, kampus STH Pasundan Sukabumi. Hari ini kondisinya sedikit ini ya, saya sedikit istilahnya semangat begitu ya, terus juga santai. Kerjanya cerdas, kerjanya juga efektif begitu, tidak diburu-buru. Ini salah satu produksi sehat begitu menurut saya. Kendala yang kita hadapi sih belum muncul begitu secara signifikan, tapi mungkin komunikasi ya yang saya perhatikan adalah di perencanaan di pra produksi. Salah satu contoh adalah penyusunan atau konsep daripada pengambilan gambar gitu. Salah satunya komposisi, angle. Nah mungkin ini ada sedikit istilahnya debatable gitu ketika di lokasi. Nah ini harapannya memang di pra harus betul-betul, catatan saya adalah di pra harus betul-betul lebih lebih siap begitu, sehingga pada saat produksi
teman-teman tinggal melaksanakan apa yang menjadi panduan, apa yang direncanakan di awal. Saya rasa itu saja sih untuk sampai sejauh ini di hari pertama kendalanya. Oke. Sejujurnya kalau tingkat di 2014 sampai 2019 itu kalau saya masih aktif itu di komunitas, itu sangat jarang mahasiswa itu. Sangat jarang yang konsen untuk kemudian memproduksi, adapun misal video yang sifatnya short video begitu, yang kemudian karena film itu jadi kompleks ya, mulai dari alur cerita, mulai dari konsep gagasan gambar begitu. Nah ini menjadi, saya pikir potensi besar menurut saya, ini aset untuk teman-teman terutama pemuda ya, pemuda di Kota Sukabumi yang diawali oleh mahasiswa, yang mana kalau kota-kota lain, Bandung, Jogja, Jakarta bahkan sudah menjadi ekosistem yang bagus begitu di komunitas film. Itu salah satunya mungkin dengan program ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mensupport bagaimana menciptakan kultur atau ekosistem perfilman terutama di komunitas film. Saya pikir sih bagus, lanjutkan. Siap, terima kasih banyak. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Ahyar. Di sini saya sebagai sutradara di tim Pasim Production 2. Perkenalkan, nama saya Raja Aldi Karpal. Di sini saya sebagai produser dari tim Pasim Production 2. Pengalaman kita banyak banget, dari mulai ilmu baru, terus juga seneng bareng gitu. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang kita ambil sebelumnya belum pernah kayak gini gitu. Mengoperasikan kamera yang tadinya belum bisa jadi bisa. Kendala-kendala kita tuh banyak sih sebenarnya, kayak lokasi, masalah komunikasi, terus kedua tuh tempat, ketiga tuh talent. Nah paling parah tuh talent kita kayak nyarinya susah gitu, apalagi talentnya kayak ibu-ibu gitu yang buka jilbab gitu, susah banget itu mah. Untuk masalah komunikasi ya paling dari saya sendiri dengan pihak pembimbingnya, salah komunikasi aja gitu. Terus juga dari masalah tempat juga tempat kayak warnet gitu, kayak gak diizinin gitulah tempat-tempatnya. Sinopsis cerita kita, film kita ini adalah ada seorang anak remaja yang ingin memberikan kado ulang tahun untuk orang tuanya, akan tetapi saat dia akan memberikannya, kepo ya, tonton aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Muhammad Ali Jabarullah. Sekarang kita lagi ada di lokasi syuting di Gang Gotong Royong ya, di rumah salah satu narasumber yang kebetulan rumahnya dipakai buat set. Kondisi saat ini sih alhamdulillah anak-anak lebih baik dari kemarin tuh. Kemarin mereka agak telat karena mungkin kurang kesiapan dan segala macam, tapi sekarang lebih terkoordinir lah, lebih tepat waktu juga. Seperti itu. Cuman ada beberapa kendala yang emang di luar kehendak mereka sih, kayak karena ini gratisan ya talentnya, jadi ada talent yang istilahnya membatalkan beberapa jam sebelum syuting gitu, kayak gitu-gitu terus terulang-ulang kembali nih kenangan masa lalu kemarin pelatihan, jadi terulang kembali di sekarang nih. Ada kayak sulitnya nyari penggantinya sih, yang sekarang tuh lagi diusahain juga, tapi ya katanya sih alhamdulillah udah dapet. Memang perannya tidak begitu penting sih si ekstras ini, cuman menjadi penting ketika menyangkut keseluruhan cerita gitu, jadi agak ribetnya di situ. Jadi ada beberapa lokasi yang mungkin takutnya terbawa stigma terhadap perjudian itu, menjadi tidak mengizinkan lokasinya dipakai gitu. Potensi tim ini kalau dibilang potensi selalu besar ya. Setiap potensi orang-orang itu selalu besar untuk menjadi seorang filmmaker. Nah, tapi ini perlu dicatat juga, ternyata Pasim itu baru bikin film itu kalau udah kelas 3. Nah, sekarang kelas 2 nih mereka tuh di posisi kelas 2. Berarti mereka belum, ini film pertama mereka sebenarnya. Film pertama mereka yang dibuat kebetulan bareng kita-kita nih, bareng Dispora dalam pelatihan ini gitu. Masih ada beberapa hal yang masih mereka belum didapatkan di sekolah. Jadi tugas saya itu harus menambah hal itu
melengkapi apa yang mereka pelajari di sekolah. Dan itu cukup menyita waktu dan cukup menyita emosi gitu, karena harus banyak istighfar, banyak bersabar gitu, menerima. Karena juga kemarin kita udah sepakat kamu ingin dibimbing seperti apa, dan ternyata mereka hanya ingin dibimbing seperti keluarga gitu, jadi kekeluargaan akhirnya. Jadi saya nggak bisa marah-marah banyak gitu, dan menerima keadaan mereka seperti apa. Tapi untuk potensi sih mereka bisa lebih bagus lagi. Nanti di kelas 3 mungkin ketika pelajarannya membuat film, saya yakin mereka masih bisa lebih dari teman-teman yang lainnya yang tidak mengikuti pelatihan ini. Jangan lupa nonton, jangan lupa dukung film nanti yang akan diproduksi oleh tim Pasim Production ini. Minimal kita harus dapat juara umum lah, minimal gitu untuk tahun ini, karena saya udah hafal selera jurinya seperti apa. Kebanggaan aja kalau misalkan saya nggak juara. Oke, bye.